tahun ini kita bisa rayakan di rumah masing-masing. Kita bisa memaknai satu peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel pada waktu mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Kita bisa memaknai perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang ini, di mana setiap pada saat perayaan Paskah, semua orang-orang Yahudi mereka ada di dalam rumah mereka masing-masing, dan kemudian mereka makan dan minum bersama dengan keluarga mereka, karena perayaan Pesak adalah perayaan makan roti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang spesial buat kita, umat Kristen, yang bisa menjalani perayaan Paskah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin tahun-tahun berikutnya nggak akan seperti ini lagi, saudara. Ya, kita akan kembali mungkin beribadah di gereja seperti biasa yang kita lakukan. Karena itu, maknai perayaan Paskah tahun 2020 ini dengan satu pemahaman yang dalam bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Mari kita buka bersama kitab Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya, saudara, sebagai ayat emas kita hari ini, kita akan baca satu ayat dulu, 34, ayat 34 ya. Roma pasal 8 ayat 34. Perhatikan baik, ini sebagai ayat emas kita, saudaraku. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Sekali lagi, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah ayat yang luar biasa. Sekalipun saya agak kurang mengerti kenapa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tanda tanya pada bagian yang terakhir di ayat 34 ini. Sementara di dalam bahasa Inggrisnya saya baca tidak ada seperti bertanya. Jadi ditegaskan bahwa malah ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau perlu pakai tanda seru di situ, saudara. Ya, yang malah jadi pembela untuk kita. Yesus Kristus yang sudah mati, bahkan yang lebih lagi sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, ya, yang malah menjadi pembela. Dalam bahasa Inggris dipakai intercessors, ya, saudara. Yang menjadi pendoa buat kita, pembela buat kita, saudaraku. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca keseluruhan ayat, ya, dari ayat 31 sampai ayat 39. Perhatikan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keyakinan Iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada
di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak ayat emas di dalam satu perikop Roma pasal 8 mulai ayat 31 sampai ayat 39 ini. Ya, ada banyak sekali ayat emas, saudara. Kalau kau perhatikan, dikatakan ayat emas yang pertama, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua, dikatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya, kemudian yang selanjutnya, saudara, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini semua ayat-ayat emas yang sering kali kita dapati, kita jumpai menjadi quote-quote yang beredar di media sosial. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ayat ini atau perikop ini adalah perikop yang penuh dengan ayat emas, saudara. Nah, itu sebabnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sangat berarti dalam kehidupan umat Kristen, orang percaya. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini, saudara, saya beri tema kebangkitan Kristus adalah tanda bagi orang percaya. Setiap orang percaya memiliki sebuah tanda, dan ini berlaku secara universal di seluruh dunia. Apa itu tanda orang percaya? Yaitu iman. Nah, saudara, jika seorang mengaku bahwa dia adalah seorang Kristen, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda, ya, tanda-tanda iman tidak ada padanya, saudara, maka sesungguhnya ia bukanlah orang percaya. Setiap orang Kristen, orang percaya, saudara, dia harus memiliki tanda-tanda iman. Karena itu tunjukkan iman kita, saudara, dalam hidup kita sehari-hari, agar supaya kita dilihat sebagai orang yang memiliki tanda sebagai orang percaya, yaitu iman kita. Ada satu bagian ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Kita buka bersama 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-22 dikatakan demikian. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, ayat ini seringkali disalahartikan oleh orang, saudara. Dikatakan bahwa mereka mengartikan bahwa bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Jadi katanya kalau kita berbahasa roh, kita tidak beriman. Salah kata. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ayat ini, saudara, ditujukan secara eksternal, ya, ditujukan untuk orang lain, ya. Jadi sekali lagi, saudara, ya, kalau dikatakan ayat 22 ini, karena itu bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman. Jadi untuk orang lain yang tidak memiliki iman. Tapi orang yang berbahasa roh sudah pasti dia adalah orang yang beriman, ya. Sebab orang yang tidak beriman tidak akan pernah bisa memahami bahasa roh itu sendiri. Sekali lagi, orang yang tidak beriman tidak dapat memahami bahasa roh itu sendiri. Tetapi justru sebaliknya dikatakan, saudara, ya, sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Orang yang menyampaikan sebuah nubuatan harus disampaikan kepada orang yang beriman. Kenapa? Supaya nubuatan itu diterima, saudara. Supaya nubuatannya diterima. Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan adalah sebuah hal yang sia-sia. Dia bernubuat untuk orang lain, bernubuat untuk sesuatu, saudara. Nah, orang yang mendengar orang yang bernubuat, dia harus orang yang beriman. Tetapi kalau
berbahasa roh, saudara, ya, ada ayat yang lain dikatakan orang yang berbahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, saudara. Jadi ini bagian daripada satu tanda, saudara. Ada satu hal yang saya juga tergelitik saat melihatnya, saudara. Ada orang yang membuli, ya, membuli gembala pembina kita, Pak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, yang berkata dalam sebuah khotbahnya bahwa bahasa roh bisa membangkitkan, ya saudara, atau bahasa roh bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, bahasa roh bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Mungkin orang lain bisa tertawa waktu dengar hal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat, ya, bahwa saudara, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan dasar iman. Sebab dalam Roma 14 ayatnya yang ke-23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman justru malah dosa, saudara. Ketika Anda membangun diri Anda dalam bahasa roh, Anda lakukan itu dengan iman, Anda tidak bersalah, Anda tidak berdosa. Justru Anda sedang membangun diri Anda sendiri. Ya, kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 11, di sana dijelaskan juga, saudara. Atau 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-4 dikatakan orang yang berbahasa roh, ya, coba lihat ayatnya yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Jadi orang yang berbahasa roh, kalau dikatakan dia bisa meningkatkan imunitas tubuhnya, sah-sah saja, bisa saja. Orang yang sakit pun, jangankan saudaraku imunitas, orang yang sakit pun dia berbahasa roh, dia lakukan itu dengan iman, dia bisa sembuh kok, saudara. Apalagi cuma meningkatkan imunitas, saudaraku. Mudah sekali, saudara. Ya, itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, Anda harus percaya semua yang Anda lakukan harus dilakukan dengan iman. Maka itu akan terjadi. Sebab seperti apa yang Anda percayai. Ya, saudaraku, ya. Jadi kalau ada orang yang membuli Bapak Pendeta Niko, saudaraku, nggak apa-apa. Kita doakan supaya dia bisa mendapatkan pencerahan dan mereka bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tanda yang berlaku dalam kehidupan orang percaya secara universal adalah iman. Sekali lagi, saudara, ketika Anda mengaku sebagai orang Kristen, tunjukkanlah tanda-tanda iman dalam kehidupan Anda. Maka Anda disebut sebagai orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus adalah tanda bagi orang percaya. Saya mencatat, jadi tanda kebangkitan Kristus bagi orang percaya yang pertama adalah tanda keselamatan. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan dalam perayaan Paskah seperti hari ini, ya, memiliki tanda, saudara, bagi kita, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai tanda keselamatan. Dengan kebangkitan Kristus, maka kita percaya keselamatan itu mutlak kita terima dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-28. Mari kita buka bersama kitab Filipi pasalnya yang pertama, saudaraku. Ayatnya yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin, saudara. Bagi orang yang lain, orang bukan orang percaya, kebangkitan Kristus sebagai perwujudan iman kita tanda kebinasaan kalau mereka tidak mau percaya. Tapi bagi orang yang percaya, maka kebangkitan Kristus menjadi tanda keselamatan. Keselamatan inilah, saudaraku, Alkitab mencatat, yang dicari-cari oleh orang seluruh generasi.
yang dicari-cari oleh orang seluruh angkatan. Sejak zaman dulu diselidiki, dicari keselamatan. Bagaimana seseorang itu bisa selamat. Dan keselamatan ini, saudara, diberikan bagi kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya dalam sebuah tanda kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang menyangkali hal ini, saudara. Orang menolak kebangkitan Yesus. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bahwa memang yang pertama Yesus harus mati supaya dia bisa dikatakan bangkit dan mengalahkan maut. Sehingga ayat firman Tuhan katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Itu sebabnya Yesus harus mati supaya dia bisa bangkit. Dan tanda kebangkitannya adalah sebuah tanda keselamatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Sebuah tanda keselamatan yang kita terima. Bahwa keselamatan yang kita terima adalah mutlak dan tidak bisa diambil daripada kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita bersyukur kita bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita kembali lagi ke kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Dikatakan demikian, ayatnya yang ke-13 dan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kemudian bunyi yang sama pada ayat yang ke-16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, kalau Kristus nggak dibangkitkan, Anda masih hidup di dalam dosa-dosamu. Dosa-dosa bukan yang hanya Anda lakukan, tapi nenek moyang kita lakukan, tertanggung atas hidup kita. Dosa yang dilakukan oleh leluhur kita tertanggung atas kita. Dan sudah pasti kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi syukur kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara, dan memberikan tanda bahwa keselamatan itu adalah mutlak menjadi milik kita. Luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi percayalah bahwa kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Dikasih Tuhan, tanda apa dari kebangkitan Kristus bagi orang percaya? Yang kedua adalah tanda kemenangan. Ya, tanda kemenangan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kita lihat ayatnya yang ke-51 sampai ayat 55. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hal yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kepada kita melalui peristiwa kebangkitannya satu tanda kemenangan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam sebuah pertempuran, kalau pemimpinnya, saudara, ya, sudah memenangkan pertandingan tersebut, maka otomatis seluruh anak buahnya, seluruh rakyatnya, saudara, menikmati kemenangan tersebut. Nah, Yesus sudah mendapatkan kemenangan melalui peristiwa kebangkitan ini. Otomatis kita adalah umat yang lebih
daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dalam ayatnya yang ke-37 Roma 8 tadi dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terlebih daripada itu, kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan apa kemenangan itu, saudara? Kemenangan yang Anda terima sudah pasti yang pertama, saudara, ya, Anda bisa masuk dalam kerajaan surga yang dekat. Dan kemenangan yang selanjutnya adalah kemenangan dalam hari-hari kehidupan Anda. Kemenangan yang Anda akan raih dalam kehidupan Anda setiap saat, setiap waktu. Di kantor saudara, di sekolah, di fakultas, di ruang lingkup saudara, di komunitas saudara, apa saja yang saudara kerjakan, Tuhan berikan Anda kemenangan dalam kehidupan Anda. Amin, saudara. Tuhan berikan kemenangan. Orang yang telah menang bisa menikmati hidupnya. Karena itu pastikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda jadi orang Kristen, orang percaya, Anda bisa menikmati hari-hari hidupmu. Jangan ada orang Kristen tapi mukanya selalu murung. Orang Kristen tapi selalu marah-marah. Orang Kristen tapi selalu tidak ada sukacita dalam pikirannya. Orang Kristen tapi selalu bicara orang lain. Orang Kristen tapi selalu hatinya nggak benar, saudara. Tandanya orang ini belum menerima kemenangan. Lalu di mana kemenangan yang Kristus sudah berikan bagi dia? Seorang Kristen yang telah menang, saudara, dia menang atas setiap dosa. Dia menang atas setiap godaan dunia, atas setiap daya tarik dunia. Dia menang dari dirinya sendiri, dari karakternya sendiri. Dia menang dari sifatnya, sifat pembawaan orang tuanya, sikapnya, saudara. Dia menang dari semuanya itu. Kalau dulu dia mungkin bertumbuh dalam satu lingkungan yang kurang baik, sehingga melatih dia untuk berkata-kata kotor, ya, melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara. Tapi ketika dia sudah bertobat, dia memberi hidupnya kepada Tuhan, dia jadi orang yang menang, saudara. Dia harus menang atas setiap hal tersebut. Anda nggak bisa katakan begini, ya salah-salah, ya sudah dari dulu kita begitu, ya. Anda nggak bisa katakan, ya salah-salah, kita pemama begitu. Enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan saya mau katakan, engkau bisa menang dari sakit penyakit. Ada orang yang berkata begini, ya ini sakit turunan gua, Pak. Ini penyakit yang diturunkan dari orang tua, bawaan dari mama, dari papa. No, saya katakan, saudara. Kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, bahkan engkau menang atas setiap kutuk sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Jadi kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Bagi orang percaya, kebangkitan Kristus adalah sebuah tanda kemenangan. Menang atas segala hal. Karena itu saudara jangan takut lagi. Orang yang menang gak takut-takut menjalani hidup. Karena dia percaya dia sudah menang atas segala sesuatunya. Haleluya. Nah, yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda kebangkitan Kristus bagi orang percaya yang ketiga adalah tanda jaminan Tuhan. Kebangkitan Tuhan memberikan jaminan kepada kita, insurance, kepastian buat kita, saudara, bahwa dengan kebangkitan Tuhan ada jaminan yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Dengan kebangkitan Tuhan, Anda nggak perlu ragu lagi. Sudah dijamin, saudara, sudah dijamin oleh Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada 3 hal yang dijamin oleh Tuhan melalui peristiwa kebangkitan ini. Yang pertama, jaminan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut sekalipun situasi sedang krisis, keadaan sedang tidak baik, ya, wabah, penyakit sampar, penyakit menular ini sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Krisis ekonomi sedang terjadi, keadaan yang tidak menentu. Anda dinonjobkan, saudara, Anda dirumahkan, Anda kehilangan pekerjaan mungkin. Saya sempat pergi ke supermarket dan niaganya cuma sedikit orang. Saya tanya kemana yang lain. Dia katakan yang lain dirumahkan, Pak. Nah, kalau dirumahkan seperti itu, apakah mereka tetap terima gaji? Saya tanya.
Lalu mereka katakan, tidak Pak, nggak terima gaji. Waduh, kasihan juga ya. Kita nggak tahu, mungkin ada orang yang dirumahkan dan dia adalah tulang punggung keluarga yang harus mencukupkan setiap kebutuhan keluarga. Ya, saudara, ada banyak orang yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan satu problem ekonomi, saudara. Satu masalah-masalah keuangan, ya, kebutuhan. Bagaimana dengan orang yang harus keluar rumah, sementara kita harus menjaga physical distancing, social distancing, nggak boleh keluar rumah, saudara. Banyak tukang-tukang ojek online yang, saudara, kehilangan penghasilan. Di Jakarta dengan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, banyak orang yang kehilangan penghasilan karena tukang ojek online nggak bisa membonceng orang lain. Jangankan tukang ojek, suami istri nggak boleh, saudara, boncengan. Ya, banyak sektor, saudara, yang goyang, saudara. Tapi perhatikan baik, bagi orang percaya, Tuhan melalui peristiwa kebangkitan yang memberikan jaminan kepada kita, yaitu jaminan pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara? Tuhan pelihara saudara. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, kita buka sejenak. 2 Tesalonika pasal 3, ayatnya yang ketiga, saudara. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Apa kata firman Tuhan? Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ada amin, saudara? 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang setuju katakan amin, saudara. Tuhan pelihara hidup saudara. Jangan takut dalam situasi yang sulit sekalipun. Tuhan janji Dia pelihara hidup saudara. Haleluya. Yang kedua, jaminan apa yang Tuhan berikan, saudara? Yang kedua adalah jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah biarkan Anda sendirian. Dia akan menyertai kehidupanmu. Matius pasalnya yang ke-8, saudara, apa kata firman Tuhan? Matius pasal 8 ayatnya yang ke-20 dikatakan, ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, haleluya, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Saat-saat ini banyak orang menubuatkan tentang akhir zaman. Ya, banyak orang banyak hamba-hamba Tuhan bahkan menafsirkan, oh mungkin ini 3,5 masa yang pertama. Ya, masa tribulasi, masa aniaya, masa kesukaran besar, saudara. Saudaraku, saya mau katakan semuanya itu, ya, semuanya itu akan terjadi. Semuanya itu pasti terjadi. Sekarang atau kapan waktunya nanti, bukan itu yang menjadi concern saudara. Bukan itu yang menjadi perhatian saudara. Tetapi yang menjadi perhatian saudara, perhatikan ayat ini katakan apa? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang menjadi concern kita adalah bagaimana melakukan semua yang Tuhan telah perintahkan. Apakah Anda sudah lakukan itu semua? Jangan tafsir-tafsir sana sini dulu. Saudara, saya mau katakan jangan takut dengan berita akhir zaman. Bagi orang percaya, berita akhir zaman adalah berita sukacita. Bagi orang benar, berita akhir zaman adalah berita sukacita, saudara. Mungkin kalau engkau hidupnya belum benar, engkau wajar untuk takut. Tapi kalau engkau hidupnya sudah benar, nggak takut sama sekali, saudara. Kenapa? Karena peristiwa akhir zaman adalah peristiwa besar di mana kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Jangan takut, jangan khawatir. Wahyu pasal 12 menjelaskan tentang sayap burung Nasar yang akan mengangkat kita dan menyendirikan kita, saudara, melalukan kita dari masa kesukaran besar. Kalau Anda hidup sebagai orang benar, Tuhan pasti jamin Anda melalui pemeliharaannya. Amin, saudara. Ya, melalui penyertaan Tuhan. Dia berkata apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Never ending, saudara. Continually. Ya. Tuhan menyertai kita senantiasa.
Amin, saudara. Endless. Dia menyertai kita selalu dan selalu dan selalu. Itu janji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa? Tuhan bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Tapi apa yang difirmankannya itu juga lah yang pasti dia lakukan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Percayalah Tuhan menyertai kehidupan kita, saudara. Ini jaminannya. Melalui peristiwa kebangkitan, dia katakan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Yang ketiga, saudara, tanda jaminan Tuhan adalah jaminan perlindungannya. Tuhan gak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan memberikan satu gambaran, saudara, di dalam kitab Keluaran. Ya, dia menjadikan kita seperti anak burung Raja Wali. Memang dia melatih kita. Dia mengajar kita. Ya, seekor induk Raja Wali, dia akan membawa anaknya naik terbang tinggi dan kemudian dia membiarkan anaknya jatuh supaya dia bisa belajar terbang. Tapi ketika anaknya yang belum bisa terbang itu hampir jatuh ke tanah, maka sang induk akan dia mendapatkannya di atas sayapnya, saudara. Dia tidak membiarkan anaknya jatuh, tapi dia hanya melatih. Kalau kau sedang mengalami situasi yang kurang nyaman, mungkin Tuhan sedang melatih Anda, saudara. Tapi ketahuilah satu hal yang pasti, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan gak akan berikan pencobaan melebihi kemampuan saudara, kekuatan saudara. Ya, sama seperti induk Raja Wali, ketika anaknya udah mau jatuh, saudara, maka dia menangkap anaknya di atas sayapnya. Tuhan memberikan perlindungan bagi kehidupan kita. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-1. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Saudara tahu tentang tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan bagi umat-umat Tuhan orang Israel ketika mereka ada di padang gurun. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Siang panas terik, malam begitu dingin, saudara. Tapi Tuhan menjamin, Tuhan memberikan perlindungan bagi umat-umatnya. Karena itu apa yang kau takutkan hari-hari ini? Kalau dia memberikan perlindungan dalam kehidupan saudara, apa yang perlu saudara khawatirkan? Orang banyak ketakutan di sana sini, saudaraku. Ya, mereka banyak ketakutan dengan virus corona. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai 16 dikatakan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Amin buat firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap percaya melalui kuasa kebangkitan ini ada tanda-tanda yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada. Dan saya mengucapkan selamat merayakan Paskah Yesus Kristus di tahun 2020. Tahun yang luar biasa, tahun di mana Tuhan membuktikan bahwa Dia dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa saudara buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Satu kebenaran yang memerdekakan kami, satu kebenaran yang begitu indah.